Universitas di Kubang Unisbank Semarang saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai macam program studi atau jurusan. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat beberapa jurusan, di antaranya yang pertama ada D3 Perbankan, yang kedua ada S1 Akuntansi, yang ketiga ada S1 Manajemen, dan yang terakhir ada Program Profesi Akuntansi atau PPAK. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hestimo Barokah, NIM 1805520088, Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas di Kubang Unisbank Semarang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan dengan tema surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset tetap. Nah, pada presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah praktek audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan kasus apa yang akan saya bahas. Yuk, kita simak teman-teman. Nah, di sini saya akan menyelesaikan kasus 1, yaitu sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Putri Salsabila. Berikut ini kami informasikan secara terinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Yaitu pada tanggal 25 Januari melakukan penjualan sebanyak 65.450 lembar saham PT Savero dengan harga Rp497.420.000 dengan block fee yaitu Rp497.420. Sedangkan pada tanggal 12 Januari melakukan pembelian sebanyak 75.500 lembar saham PT Savero dengan harga Rp573.045.000, block fee-nya Rp755.000. Pada tanggal 20 Januari itu melakukan pembelian sebanyak 25.250 lembar saham PT Savero dengan harga Rp727.710.000 dengan block fee Rp952.500. Pada tanggal 6 Februari melakukan penjualan sebanyak 158.950 rupiah lembar saham PT Savero dengan harga Rp1.215.967.500, yaitu dengan block fee-nya Rp1.215.968. Nah, pada tanggal 6 Februari lagi melakukan pembelian sebanyak 65.350 lembar saham PT Savero dengan harga Rp496.006.500 dengan block fee-nya yaitu Rp653.500. Pada tanggal 7 Juli melakukan penjualan yaitu sebanyak Rp155.550 lembar saham PT Savero dengan harga Rp1.189.957.500 dengan block fee-nya yaitu Rp1.189.958. Nah, pada 5 Agustus melakukan pembelian yaitu sebanyak 32.000 lembar saham PT Savero dengan harga Rp237.632
Rp767.100 dengan brok fee Rp767.900. Nah, pada tanggal 9 Agustus pembelian 112.500 lembar saham PT Riki, yaitu dengan harga Rp96.250.000 dengan break fee yaitu Rp5.625.000. Dan pada tanggal 20 Agustus melakukan penjualan lembar saham pada tanggal 20 Agustus dengan penjualan sebanyak 157.500 lembar saham PT Riki dengan harga 1.323 juta. Nah, untuk break fee-nya yaitu Rp1.323.000. Nah, pada tanggal 10 September melakukan pembelian sebanyak 95.250 lembar saham PT Riki dengan harga Rp814.387.500. Untuk break fee-nya yaitu Rp4.762.500. Nah, pada tanggal 15 September melakukan pembelian sebanyak 80.000 lembar saham PT Riki dengan harga Rp688 juta. Untuk break fee-nya yaitu Rp4 juta. Nah, pada tanggal 20 September melakukan penjualan sebanyak 166.250 lembar saham PT Riki dengan harga Rp1.421.437.500. Untuk break fee-nya yaitu Rp1.421.438.000. Sedangkan pada tanggal 28 September melakukan pembelian sebanyak 15.500 lembar saham PT Riki dengan harga Rp133.735.790. Untuk break fee-nya yaitu Rp339.210. Nah, yang berikutnya nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal 31 Desember 2017 nih sebagai berikut ya teman-teman, yaitu meliputi tabel emiten dan biaya perolehan, di mana tabel emiten itu meliputi PT Riki Tbk 75.000 lembar. Untuk biaya perolehannya yaitu Rp615 juta. Sedangkan emiten PT Savero Tbk yaitu sebanyak 115.300 lembar dengan biaya perolehan Rp876.280.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018 nilai wajar saham PT Riki yaitu sebesar 7.600 per lembar dan saham PT Savero sebanyak 8.400 per lembar. Nah, yang berikutnya ini saya diminta untuk melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca per 31 Desember 2018, di mana saya tidak menemukan salah saji, pengakuan, dan pelepasan transaksi surat berharga. Saya akan menyelesaikan kertas kerja audit di bawah ini dengan menggunakan asumsi perhitungan metode VIVO. Dan saya akan menyertakan perhitungannya untuk kolom pembelian dan pelepasan. Di sini ada contoh kolomnya atau contoh tabelnya seperti ini, yaitu meliputi emiten, jumlah saham, saldo per 31 Desember 2017, transaksi meliputi pembelian dan pelepasan, saldo
per 31 Desember 2018 sama nilai wajar yang meliputi per lembar serta rupiah atau jumlah. Nah, yang kedua, saya akan menyelesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pada pelepasan surat berharga, yaitu tabelnya meliputi tanggal, emiten, jumlah saham, biaya perolehan, penerimaan kas, sama keuntungan atau kerugian. Nah, yang berikutnya saya akan melakukan perhitungan metode FIFO seperti yang sudah diminta di soal, yaitu menyelesaikan perhitungan PT Savero menggunakan metode FIFO. Nah, untuk saldo awalnya yaitu Rp115.300 itu didapat dari soal tadi yang udah saya bacakan. Terus dengan harga per lembarnya yaitu 7.600. Terus dapat hasil 876.280.000 itu didapat dari saldo awal 115.300 dikalikan dengan per lembarnya yaitu 7.600, ketemulah hasilnya 876.280.000. Nah, pada tanggal 5 bulan 1 PT Savero melakukan penjualan sebanyak 65.450 dengan harga per lembarnya yaitu 7.600. Jadi dikalikan dari harga saham PT Savero yaitu 65.450 dikalikan dengan 7.600, yaitu ketemu 497.420.000 rupiah. Nah, sisanya ini didapat dari saldo awal dikurangi dengan penjualan pada tanggal 5. Jadi sisanya ada 49.850 rupiah. Ini diambil dari harga sebelumnya yaitu 7.600. Nah, sedangkan pada tanggal 12 bulan 1 PT Savero melakukan pembelian sebanyak Rp75.500 dengan harga per lembarnya yaitu 7.950. Dikalikan dari 75.500 ini dikalikan per lembarnya yaitu ketemu Rp573.045.000. Nah, sedangkan pada tanggal 20 bulan 1 melakukan lagi pembelian yaitu sebanyak Rp95.250 dengan harga per lembarnya yaitu 7.640. Dikalikan yaitu ketemu Rp727.710.000. Nah, setelah itu pada tanggal 6 bulan 2 atau bulan Februari melakukan penjualan pada PT Savero yaitu sebanyak Rp158.950. Nah, ini dapat diambil dari sisa tadi diturunkan dengan harganya masih sama. Setelah itu dari ini sisa ini dikalikan dengan per lembarnya ini akan mendapatkan yaitu Rp378.860.000. Nah, terus yang berikutnya pembelian pada tanggal 12 bulan 1 diturunkan dengan harga yang sama dikalikan akan mendapatkan yaitu Rp573.045.000. Nah, sisanya yaitu Rp33.600 ini didapat dari 58.000 penjualan 58.950 penjualan dikurangi dengan ini 49.850 sama 75.500 yaitu sisanya 33.600. Terus
menggunakan harga tahun sebelumnya yaitu 7.640. Setelah itu dikalikan dari 33.600 dikalikan dengan 7.640 yaitu ketemu hasil 256.704.000 rupiah. Nah, untuk penjualannya ini di itu semua, di total semua yaitu ketemunya 1.208.609.000 rupiah. Nah, yang berikutnya sisanya yaitu didapat dari pembelian pada tanggal 12 bulan 1 sama pembelian pada tanggal 20 bulan 1 dikurangi dengan penjualan pada tanggal 6 bulan 2 yaitu ketemunya 61.650.000 rupiah. Sedangkan untuk harganya per lembar diambil dari tahun sebelumnya. Nah, pada tanggal 6 bulan 2 PT Savero melakukan pembelian sebanyak 65.350 dengan harga 7.790. Terus dikalikan dari harga per lembar sama itunya berapa banyak harga yang dibeli, yaitu ketemunya 496.006.500 rupiah. Pada tanggal 6 bulan 3 melakukan pembelian lagi yaitu sebanyak 998.550 dengan harga per lembarnya 7.540 ini. Terus dikalikan yaitu hasilnya 743.067.000 rupiah. Nah, pada tanggal 7 bulan 7 PT Savero melakukan penjualan yaitu sebanyak 155.550. Ini diambil dari sisa diturunkan dengan harganya juga. Setelah itu mengambil yang pembelian bulan 2 tanggal 6. Setelah itu ngambil lagi dari bulan 3 tanggal enggak nih. Jadi gini, ini tadi dari sisa diturunkan, setelah itu pembelian tanggal 6 bulan 2 diturunkan dengan harganya, setelah itu diambil sisanya, yaitu sisanya 28.550 dengan harga sebelumnya yaitu 7.540. Nah, setelah itu tadi penjualan dikalikan semua, setelah itu ditotal yaitu ketemu 1.182.297.500 rupiah. Kemudian ada sisa yaitu dari pembelian tanggal 6 bulan 2 ditambah pembelian tanggal 6 bulan 3 dikurangi penjualan pada tanggal 7 bulan 7 yaitu ketemu sisa 70.000. Nah, untuk harganya ini diambil dari harga sebelumnya. Nah, pada saat tanggal 5 bulan 8 melakukan pembelian sebanyak 32.000 dengan harga 7.426. Ini dikalikan yaitu ketemu 237.632.000. Nah, untuk saldo akhir ini yaitu dari sisa 70.000 ini ditambah pembelian tanggal 5 bulan 8 sebanyak 32.000 yaitu totalnya 102.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan metode FIFO pada PT Riki. Nah, ini untuk PT Riki saldo awalnya adalah 75.000. Melakukan per lembarnya yaitu 8.200. Terus dikalikan dari saldo awal dikalikan per lembarnya yaitu ketemu 615 juta. Terus pada tanggal 9 bulan 8 PT Riki melakukan pembelian yaitu sebanyak 112.500
dengan harga per lembarnya yaitu 8.500. Terus dikalikan dari berapa banyak itu dikalikan per lembar, ketemulah 9.952.250.000 rupiah. Nah, pada tanggal 20 bulan 8 PT Riki melakukan penjualan yaitu sebanyak 157.500 dengan harga. Setelah itu diturunkan yang saldo awal dengan harganya juga diturunkan. Setelah itu sisanya yaitu 82.500 dengan harga tahun sebelumnya. Pembelian pada tanggal 9 bulan 8. Harganya dari situ. Nah, setelah itu dari penjualan itu dijumlah tadi yang 5.000 dikalikan 8.200 yaitu ketemu 615 juta. Terus ditambah dengan hasil dari 82.500 dikali 8.500 yaitu ketemu 701.250.000 rupiah, yaitu totalnya ada 1.316.250.000 rupiah. Nah, untuk sisanya ini didapat dari saldo awal 75.000 ditambah dengan pembelian tanggal 9 bulan 8 sebanyak 112.500 dikurangi penjualan pada tanggal 20 bulan 8 yaitu sebanyak 157.000 rupiah, yaitu sisanya ada 30.000 rupiah. Untuk harganya diambil dari tahun sebelumnya. Nah, pada tanggal 10 bulan 9 PT Riki melakukan pembelian sebanyak 95.250 dengan harga per lembarnya yaitu 8.550. Setelah itu 8.550 dikalikan berapa banyak 95.250 yaitu akan ketemu hasil 814.387.500 rupiah. Nah, pada tanggal 15 bulan 9 PT Riki melakukan pembelian lagi dengan harga pada tanggal 15 bulan 9 melakukan pembelian sebanyak 80.000 dengan harga per lembarnya yaitu 6.800. Jadi dari 80.000 ini dikalikan 8.600 yaitu ketemu 688 juta. Nah, untuk pada tanggal 20 bulan 9 ini PT Riki melakukan penjualan yaitu sebanyak 166.250. Nah, ini untuk sisanya bisa diturunkan dengan harganya. Setelah itu pembelian pada tanggal 10 bulan 9 juga diturunkan. Setelah itu sisanya yaitu 41.000 dengan harga pada pembelian tanggal 15 bulan 9. Nah, setelah itu dari tadi 30 dari sisa tadi dikalikan yaitu ketemu 255 juta ditambah 814 juta 387.500 ditambahkan dengan 352.600.000 rupiah ditambahkan semua dari penjualannya yaitu ketemu 1.421.587.500 rupiah. Nah, sisanya ini didapat dari pembelian pada tanggal 10 bulan 9 ditambah dengan pembelian tanggal 15 bulan 9. Terus dikurangi pada penjualan tanggal 20 bulan 9 yaitu ketemu sisanya 39.000. Untuk harganya didapat dari tahun sebelumnya. Nah, pada tanggal 28 9 PT Riki membeli 15.500 lembar
dengan harga 8.628, terus dikalikan yaitu ketemunya 133.735.790 rupiah. Nah, biar ketemu saldonya yaitu dari sisa tadi ditambahkan dengan pembelian pada tanggal 28 bulan 9 yaitu ketemu 54.500 rupiah. Nah, saya akan menjelaskan kertas kerja pada PT Putri Salsabila. Surat berharga dinilai pada nilai wajar laba rugi per 31 Desember 2018, yaitu untuk tabelnya ada emiten, jumlah lembar, saldo 31 Desember 2017, transaksi meliputi pembelian dan pelepasan, serta saldo 31 Desember 2018, nilai wajar meliputi per lembar sama jumlah atau rupiah. Nah, emiten ini pada PT Savero jumlah lembarnya yaitu 102.000 didapat dari perhitungan FIFO yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk saldo 31 Desember 2017 sama tadi di perhitungan FIFO pada PT Savero. Nah, untuk transaksi pembelian ini didapat dari jumlah transaksi pembelian pada PT Savero di total semua yaitu ketemu 2.777.460.600 rupiah. Nah, untuk transaksi pelepasan sama itu dari PT Savero di total semua pelepasan atau penjualan yaitu ketemu 2.769.478.500 rupiah. Nah, untuk saldo 31 Desember 2018 yaitu didapat dari saldo 31 Desember 2017 ditambah dengan transaksi pembelian terus dikurangi sama transaksi pelepasan yaitu ketemu saldo 31 Desember 2018 sebanyak 883.992.100 rupiah. Untuk nilai wajarnya per lembarnya 8.400. Nah, dari per lembar 4.800 ini dikalikan dengan jumlah lembar 102 yaitu mendapatkan jumlah yaitu 856.800 rupiah. Nah, pada PT Riki jumlah lembarnya ada 54.000 lembar. Nah, pada saldo 31 Desember 2017 yaitu 615 juta diambil dari perhitungan PT Riki menggunakan metode FIFO tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk transaksi pembeliannya sama dari PT Riki di total semua yaitu jumlahnya ada 2.592.237.209 rupiah. Nah, untuk transaksi pelepasannya yaitu PT Riki melakukan penjumlahan semua yaitu totalnya ada 2.738.237.000 rupiah. Nah, saldo 31 Desember 2018 ini didapat dari saldo 31 Desember 2017 ditambah dengan transaksi pembelian yaitu terus dikurangi dengan pelepasan yaitu ketemu saldo 31 Desember 2018 sebanyak 469.135.790 rupiah. Nah, untuk nilai wajarnya per lembarnya 7.600. Untuk jumlahnya didapat dari nilai wajar per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yaitu akan ketemu 414.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada menjumlahkan dari saldo 31 Desember 2017 terus saldo 31 Desember 2018 sama jumlah dari nilai wajar.
Nah, untuk perhitungannya sendiri ini dari biaya perolehannya yaitu diambil dari saldo 31 Desember 2018 sebesar 1.350.271.890 rupiah. Untuk nilai wajarnya diambil dari nilai wajar jumlah yaitu sebanyak 1.272.000 rupiah. Nah, dari keuntungannya atau kerugiannya ini didapat dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai wajar yaitu ketemu 82.127.890 rupiah. Sedangkan untuk jurnal koreksinya yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu yang debitnya masuk di debit surat berharga yaitu 82.127.890 rupiah. Nah, untuk kreditnya keuntungan atau kerugian penilaian investasi yaitu sebesar 82.127.890 rupiah. Nah, yang berikutnya saya juga akan menjelaskan kertas kerja E2 yaitu pada PT Putri Salsabila per 31 Desember 2018 meliputi laba penjualan sama dengan surat sampai surat berharga, di mana tabelnya itu ada tanggal, emiten, jumlah saham, biaya perolehan, penerimaan kas, sama keuntungan atau kerugian. Nah, jadi teman-teman, dari tanggal ini, tanggal 5 Januari, emitennya PT Savero, jumlah saham yaitu 25.450 ini diambil dari konfirmasi investasi pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk biaya perolehannya 378.860.000 ini didapat dari perhitungan FIFO pada PT Savero yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk penerimaan kasnya sendiri 495.922.580 rupiah ini didapat dari konfirmasi investasi harga dikurangi sama brok fee. Terus untuk keuntungan atau kerugiannya ini didapat dari penerimaan kas dikurangi dengan biaya perolehan, yaitu mendapatkan keuntungan atau laba 117.062.580 rupiah. Nah, pada tanggal 6 bulan Februari, PT Savero dengan jumlah saham 158.950 ini tadi sama ya, diambil dari konfirmasi investasi per 31 Desember 2018. Untuk biaya perolehannya sama, yaitu didapat dari perhitungan FIFO yang sudah saya jelaskan, yaitu sebanyak 1.208.609.000 rupiah. Nah, untuk penerimaan kasnya yaitu 1.214.751.532. Untuk keuntungannya yaitu dari penerimaan kas dikurangi dengan biaya perolehan yaitu mendapatkan laba 6.142.532. Pada tanggal 7 Juli, PT Savero jumlah sahamnya 155.500 rupiah dengan biaya perolehan 1.182.279.500 rupiah. Untuk penerimaan kasnya yaitu 1.188.767.542. Nah, sedangkan untuk keuntungannya atau labanya yaitu 6.488.042 rupiah.
Nah, sedangkan pada tanggal 20 Agustus, emitennya PT Riki yaitu dengan jumlah saham 157.500 dengan biaya perolehan 1.316.250.000 rupiah. Untuk penerimaan kasnya ada 1.321.677.000. Nah, untuk keuntungannya yaitu mendapatkan laba sebanyak Rp5.427.000. Pada tanggal 20 September, PT Riki dengan jumlah saham Rp166.250 dengan biaya perolehan Rp1.421.987.500 dengan penerimaan kas sebanyak Rp1.420.016.062. Untuk keuntungannya yaitu ini pada tanggal 20 September PT Riki mengalami kerugian sebanyak minus Rp1.971.438. Seperti itu ya teman-teman. Terus untuk kasus keduanya yaitu pada PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647.000. Nah, berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1, yaitu meliputi tanggal, keterangan, sama biaya perolehan, di mana pada tanggal 26 Maret pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dengan biaya perolehan Rp200.352.960. Nah, sedangkan pada tanggal 27 Juni Frog Life 25 feet tipe X biaya perolehannya yaitu Rp71.653.025. Nah, sedangkan pada tanggal 28 Juni 5 sepeda motor hiper tipe 125 yaitu biaya perolehannya Rp69.792.450. Nah, sedangkan pada tanggal 20 Juni 2 unit CPU server Big Data dengan biaya perolehan 22.222.200 rupiah. Pada tanggal 23 Juli packaging mesin yaitu biaya perolehan Rp63.482.630. Nah, untuk tanggal 24 September desain dan konstruksi gudang pabrik biaya perolehannya yaitu Rp287.012.640. Untuk 25 September pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 biaya perolehannya Rp75.302.400. Pada tanggal 27 September 4 AC Darian 2 PK yaitu biaya perolehannya Rp8.220.000. Nah, lanjutannya informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut, yang meliputi tanggal, keterangan, biaya perolehan, akumulasi depresiasi, sama kas yang diterima. Di mana pada tanggal 30 Maret keterangan stamp machine yaitu biaya perolehannya Rp23.132.550 dengan akumulasi depresiasi Rp21.443.20.
Untuk kas yang diterimanya Rp2.924.97. Nah, pada tanggal 30 Juni, rumah dinas di Gunung Pati biaya perolehannya yaitu Rp474.690.360. Akumulasi depresiasinya yaitu Rp457.792.125. Untuk kas yang diterima yaitu Rp893.377.445. Nah, pada tanggal 29 Mei, mebel biaya perolehannya yaitu Rp9.687 dengan akumulasi depresiasi sebesar Rp9.187. Untuk kas yang diterima yaitu Rp454.506.790. Pada tanggal 25 September, 4 AC Adiwarna dengan biaya perolehan Rp13.151.200 dengan akumulasi depresiasi Rp12.651.200. Untuk kas yang diterima yaitu Rp956.789. Nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya, yaitu jenis aset tetap tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kendaraan serta peralatan kantor. Untuk tanah biaya perolehannya yaitu Rp78.519.603 dengan akumulasi depresiasi 0. Nah, setelah itu bangunan biaya perolehannya yaitu Rp2.297.867.260. Untuk akumulasi depresiasinya Rp1.582.336.517. Nah, sedangkan untuk mesin dan peralatan biaya perolehannya yaitu Rp434.655.175. Untuk akumulasi depresiasinya Rp364.268.809. Untuk kendaraan biaya perolehannya Rp204.096.305. Sedangkan untuk akumulasi depresiasinya Rp160.226.987. Untuk peralatan kantornya yaitu Rp222.838.200. Untuk akumulasi depresiasinya yaitu Rp300.072.043. Nah, kebijakan akuntan yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap yaitu menggunakan metode garis lurus. Sedangkan menggunakan metode garis lurus, gedung dengan tarif 5% per tahun. Sedangkan untuk mesin dan peralatan tarifnya 24%. Sedangkan untuk peralatan kantor tarifnya 18%. Sedangkan untuk kendaraan tarif 20%. Nah, saya diminta untuk yang pertama menyelesaikan kertas kerja F4 dan saya akan memberikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data tadi yang sudah saya jelaskan. Yang B, saya akan menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F1 dan yang C, saya akan menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan perhitungan keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Disimak ya teman-teman. Nah, saya akan menyelesaikan soal kedua, yaitu pertanyaan yang A, mengerjakan F3. Sebelum saya melakukan pengerjaan F3, saya akan melakukan perhitungan ikhtisar tambahan, yaitu tabelnya meliputi tanggal,
ikhtisar tambahan berupa bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Sedangkan untuk tanggalnya ini pada tanggal 26 Maret 2018, ikhtisar tambahannya pembelian mesin yaitu Rp208.352.960. Sedangkan pada tanggal 27 Juni 2018, ikhtisar tambahannya juga sama, pembelian mesin Rp71.653.025. Sedangkan pada tanggal 28 Juni 2018, ikhtisar tambahannya yaitu kendaraan, yaitu total pembelian kendaraan Rp69.792.450. Sedangkan pada tanggal 20 Juni 2018 melakukan ikhtisar tambahan pembelian peralatan Rp22.222.200. Sedangkan pada tanggal 23 Juli 2018, ikhtisar tambahannya melakukan pembelian mesin senilai Rp63.482.630. Pada tanggal 24 September 2018, ikhtisar tambahan melakukan pembangunan yaitu dengan nilai Rp287.012.640. Sedangkan pada tanggal 25 September 2018, ikhtisar tambahan kendaraan yaitu Rp75.302.400. Pada tanggal 27 September 2018, ikhtisar tambahan peralatan yaitu Rp8.220.000. Ini untuk total keseluruhan atau jumlah dari bangunan, mesin ditotalkan, setelah itu kendaraan, setelah itu peralatan. Ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu saya akan mengerjakan kertas kerja F4 PT Salsabila Putri beban depresi per 31 Desember 2018. Ini tabelnya ada jenis aktiva tetap, harga perolehan, tarif, depresiasi tahun, sama jumlah. Ini untuk jenis aktiva tetapnya yaitu bangunan. Depresiasi setahun penuh, tambahannya yaitu harga perolehan Rp280.012.640 dengan tarif 5%. Nah, sedangkan depresiasi tahunannya ini didapat dari harga perolehan dikalikan dengan tarif, yaitu ketemu Rp14.350.600. Nah, sedangkan untuk penghentiannya harga perolehannya Rp474.690.360. Untuk tarifnya 2,5%. Nah, dari depresiasi tahunnya ini sama didapat dari harga perolehan dikalikan dengan 2,5%, yaitu ketemunya Rp41.460.036. Terus depresiasi ini dijumlahkan ketemunya Rp61.819.66. Nah, sedangkan yang mesin sama depresiasi setahun penuh, yaitu tambahannya harga perolehan Rp343.888.850. Untuk tarifnya 24%. Ini sama didapat dari harga perolehan dikalikan dengan tarif, ketemu Rp82.400
437.267,6. Ini sama, tinggal diturunkan karena untuk penghentiannya 0 ya teman-teman. Selanjutnya yang berikutnya yaitu lanjutannya masih di kendaraan. Untuk kendaraan ini depresiasi setahun penuh. Untuk tambahannya harga perolehannya Rp144.850 dengan tarif 18%. Ini sama dikalikan dengan ini harga perolehan dikalikan dengan tarif, yaitu ketemu Rp26.117.075. Untuk penghentiannya nggak ada 0, jadi tinggal diturunkan aja untuk jumlahnya. Nah, sedangkan untuk peralatannya sendiri ini depresiasi setahun penuh tambahannya yaitu Rp30.442.200. Untuk tarifnya 20%, sama dikalikan dari harga perolehan dikalikan dengan tarif, ketemu 6.088.448. Untuk penghentiannya yaitu Rp45.970.750 dengan tarif 10%. Ini sama dikalikan dari harga perolehan dikalikan dengan tarif, yaitu ketemu Rp4.597.075. Terus setelah itu ditotal dari tadi, terus dari ini kertas kerja depresiasi ini ditambahkan keseluruhannya sama jumlahnya ditambahkan, balance ya teman-teman. Nah, ini untuk jurnalnya yaitu meliputi beban depresiasi bangunan senilai Rp61.819.066. Untuk kreditnya akumulasi depresiasi bangunan senilai Rp61.819.066. Untuk yang berikutnya beban depresiasi mesin dengan didebet senilai Rp80.437.267,6. Untuk kreditnya akumulasi depresiasi mesin yaitu Rp82.437.267,6. Untuk beban depresiasi kendaraan masuk di debet yaitu senilai Rp26.117.073. Untuk kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan senilai Rp26.117.073. Untuk yang beban depresiasi peralatan masuk di debet Rp10.685.515. Untuk kreditnya akumulasi depresiasi peralatan yaitu senilai Rp10.685.515. Nah, saya akan menjelaskan yang kertas kerja F1 yaitu dari harga perolehan yang meliputi tabelnya ada aset tetap, harga perolehan, saldo awal, tambahan, penghentian, sama saldo akhir. Untuk aset tetap ini berupa tanah, saldo awalnya Rp78.519.603 ini didapat dari nilai tercatat aset tetap pada 31 Desember 2017. Untuk harga perolehan tambahannya 0, penghentiannya juga 0. Jadi saldo akhirnya tetap sama yaitu Rp78.519.603. Nah, untuk yang bangunan ini
saldo awalnya 2.897.260 rupiah. Ini didapat dari nilai tercatat aset tetap 31 Desember 2017 pada tabel yang bangunan. Sedangkan untuk harga perolehan tambahan ini didapat dari tambahan aset tetap 2018, yaitu senilai 287.12.640 rupiah. Untuk penghentiannya yaitu 474.690.360 rupiah. Ini didapat dari informasi penjualan atau penghentian pada tahun 2018. Nah, sedangkan untuk saldo akhir ini didapat dari saldo awal ditambah dengan harga perolehan dikurangi dengan penghentian, yaitu ketemu 2.022.199.540 rupiah. Nah, untuk mesin dan peralatan ini saldo awalnya sama, didapat dari nilai tercatat aset tetap 2017. Untuk tambahannya senilai 344.488.615. Ini didapat dari tambahan aset tetap pada 2018. Untuk penghentiannya 0. Jadi untuk saldo akhirnya ini didapat dari saldo awal ditambah dengan harga perolehan dikurangi dengan penghentian, yaitu ketemu 778.143.790 rupiah. Untuk kendaraan saldo awalnya 204.096.305, harga perolehan tambahannya 145.094.850 rupiah. Untuk penghentiannya 0, sama saldo akhirnya ini didapat dari saldo awal ditambah dengan harga perolehan dikurangi dengan penghentian, yaitu ketemu 349.191.155 rupiah. Sedangkan untuk peralatan kantornya saldo awalnya yaitu 222.838.200 rupiah. Ini sedangkan tambahannya yaitu 30.442.200 rupiah. Ini juga didapat dari tambahan aset tetap pada tahun 2018. Untuk penghentiannya 45.970.750 ini didapat dari informasi penjualan atau penghentian pada tahun 2018. Untuk saldo akhirnya ini didapat dari saldo awal ditambah dengan harga perolehan dikurangi dengan penghentian, yaitu ketemu 207.309.650. Ini untuk total saldo awalnya keseluruhannya ada 3.189.980.543 rupiah. Untuk tambahannya totalnya ada 806.038.305 rupiah. Untuk total penghentiannya ada 520.661.110 rupiah. Terus untuk total saldo akhir keseluruhannya yaitu ada 3.435.363.738 rupiah. Ini kertas kerjanya F1 seperti ini ya teman-teman.
Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya bahas tadi bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.